Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom, selamat malam. Shalom. Juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Bapak Ibu, senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu malam hari ini. Dimanapun kita berada, baik itu di tempat di mana Bapak Ibu yang sedang bertugas atau di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya itu semua tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan tidak akan mengurangi urapan Tuhan buat Bapak Ibu semua. Amin. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat-saat ini, hari-hari terakhir ini, di mana kita mengalami keadaan yang semakin hari semakin sulit akibat adanya dampak dari pandemi, akibat adanya dampak dari peperangan Ukraina, dampak dari peperangan Israel, dampak dari badai El Nino yang menjadikan cuaca ekstrim sehingga membuat segala sesuatu menjadi kurang baik. Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini, percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tinggal di hadirat Tuhan, Bapak Ibu akan tetap tenang menghadapi apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat-saat ini. Karena Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan, di sana ada berkat, ada blessing yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Nah Bapak Ibu, saya percaya malam ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian dan penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertata atas setiap pujian anak-anaknya, amin. Dan saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita pun memiliki iman percaya kepada Tuhan yang tidak biasa-biasa lagi, yang tidak stagnan, tetapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-141. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Edsud. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-141. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan, bagian yang ke-7. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kembali saya mau tegaskan buat Bapak Ibu,
satu pertanyaan yang penting untuk kita tahu jawabannya. Sebenarnya, apa yang menjadi esensi dari hidup ini, Bapak Ibu? Apa yang paling utama yang harus ada, yang kita butuhkan di dalam hidup ini? Apa yang harus ada, Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Yang menjadi esensi hidup ini, yang paling utama yang harus ada, yang kita butuhkan di dalam hidup ini, adalah tangan Tuhan. The hand of God. Kita tidak butuh yang lain, Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan hadir di dalam hidup ini. Amin. Yang kita butuhkan adalah kehadirannya. Yang kita butuhkan adalah hadiratnya. Yang kita butuhkan adalah hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yang kita butuhkan adalah penyertaannya. Yang kita butuhkan adalah Tuhan bersama kita. Amin. Bapak Ibu, kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan, penyertaannya, itulah yang rindukan. Dan saya percaya itu juga yang Bapak Ibu rindukan di dalam hidup Bapak Ibu, yaitu kehadirannya, hadirat, hadirnya Tuhan, penyertaannya. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ketika kita, Bapak Ibu, saudara dan saya, menghadirkan kehadiran, menghadirkan hadirat, menghadirkan hadirnya Tuhan, berada di hadirat Tuhan, dan menjadi seorang penyembah yang benar. Ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, kita akan baca ayat yang akan melandasi firman Tuhan malam hari ini. Di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Kitab Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah Bapak Ibu, apa arti dari bersemayam? Bersemayam artinya berdiam diri. Apa artinya bersemayam? Bersemayam artinya dia yang hadir, dia yang berada di tengah-tengah kehidupan para penyembah yang benar. Dan ayat ini lebih dalam lagi berbicara, kemanapun kita melangkah, ada penyertaan Tuhan bagi orang yang hidupnya sebagai penyembah yang benar. Amin. Ada Tuhan bersama-sama dengan dia, dan Tuhan selalu beserta dengan para penyembahnya. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar, kita sudah merenungkan dan melihat kehidupan dari seorang tokoh yang disebut sahabat Tuhan. Dialah Musa. Bagaimana Musa ini? Seorang yang haus dan lapar. Betapa Musa ini sangat rindu untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi di dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu, malam hari ini saya mau kita melihat kehidupan dari orang-orang yang disertai Tuhan lain. Kehidupan dari seorang penyembah yang benar, yaitu kehidupan yang disertai Tuhan. Bapak Ibu, di dalam menjalani hidup ini, yang penting bukan Bapak Ibu mau jadi apa, bukan apa bisnis Bapak Ibu saat ini, bukan apa pangkat Bapak Ibu, bukan apa karir Bapak Ibu, bukan apa pekerjaan Bapak Ibu saat ini, atau apapun itu. Mungkin sekarang Bapak Ibu ada yang memiliki perusahaan, ada yang menjadi pedagang,
ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi ART, asisten rumah tangga, atau ada yang menjadi budak. Sekalipun kamu menjadi budak, apa saja itu nggak penting, Bapak Ibu. Sebab yang penting adalah, apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu disertai Tuhan? Bapak Ibu, saya mau bilang, seorang budak yang disertai Tuhan itu akan berbeda. Seorang ART, asisten rumah tangga, kalau dia disertai Tuhan, itu akan berbeda. Seorang sopir, kalau dia disertai Tuhan, itu akan berbeda. Seorang pedagang yang disertai Tuhan, itu pun berbeda. Seorang pemilik perusahaan yang disertai Tuhan, pasti berbeda. Nah, Bapak Ibu, Yusuf seorang budak. Semua kita tahu ceritanya, bukan? Bapak Ibu, tak kala Yusuf berumur 17 tahun, jadi masih muda nih Bapak Ibu. Dan Yusuf biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya. Kemudian Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, Yakub ini lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan Yakub sempat membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Dan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapa Yusuf dengan pertama. Setelah itu suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Jangan kan tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada aku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayah. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Bapak Ibu, singkat cerita, ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya Yakub untuk mencari kabar tentang kakak-kakak, akhirnya Yusuf ditangkap oleh kakak-kakaknya dan dimasukkan ke dalam sumur dan akhirnya dijual ke Mesir. Bapak Ibu, Yusuf dibawa ke Mesir dan seorang Mesir bernama Potifar, dia membeli Yusuf sebagai budak. Bapak Ibu tahu nggak? Untuk menjadi seorang budak saja nggak gampang. Budak ketika ada dalam satu pasar budak, itu seperti binatang. Dan saudagar itu datang dan hendak membeli budak ini. Ketika seorang saudagar itu mau beli seorang budak, Bapak Ibu tahu bagaimana cara memilihnya? Dia pukul-pukul kepala budak tadi dengan tongkatnya. Orang ini jorok nggak? Mulutnya dibuka, telinganya diperiksa, tubuhnya dilihatin,
ditusuk-tusuk pakai tongkat. Seperti binatang saja. Dipukul-pukul kepalanya. Dan budak itu diam saja. Dilihatin, diapain juga. Dia diam saja. Dan Yusuf dibeli. Dan dibawa ke Mesir. Tapi Bapak Ibu, budak yang disertai Tuhan berbeda. Dan Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemudian berada di rumah Potifar. Dan Alkitab mengatakan, bisnisnya Potifar diberkati karena Yusuf. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kelima. Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kelima mengatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu, lihat. Perhatikan Bapak Ibu. Bisnisnya Potifar diberkati karena Yusuf. Bapak Ibu, apakah Yusuf berubah jadi tuan? Tidak Bapak Ibu. Yusuf tetap menjadi budak. Bapak Ibu perhatikan, seorang budak yang disertai Tuhan menentukan berkat tuannya. Semua orang tahu. Dan itulah yang membedakannya. Yusuf disertai Tuhan. Bapak Ibu tidak harus selalu menjadi bos. Tapi Bapak Ibu hanya harus ada di posisi Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu. Sehingga perusahaan, kantor di mana Bapak Ibu bekerja terberkati. Karena ada seorang yang disertai Tuhan. Itulah hidup. Apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu? Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bagaimana Yusuf setelah jadi budak di rumah Potifar? Dia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan karena Yusuf dituduh oleh istri Potifar, dan Yusuf menjadi narapidana. Apakah karir itu bagus buat Yusuf? Tidak Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu. Tidak ada bagusnya menjadi seorang narapidana. Tapi saya mau bilang, ada narapidana yang disertai Tuhan. Bapak Ibu tahu ceritanya? Yusuf di dalam penjara, dia menjadi berkat bagi kepala penjara. Dan menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Dan menjadi asisten kepala penjara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf menjadi berkat juga bagi juru minuman dan juru roti raja yang ada di dalam penjara saat itu. Wow. Kemana akhirnya kisah Yusuf ini Bapak Ibu? Dari penjara, Yusuf menjadi Perdana Menteri. Menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Dan Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Tidak harus melalui ujian dulu di Kementerian Pertahanan di Mesir. Tidak Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang berkuasa di Mesir, tidak perlu ujian. Ini yang dimaksud dengan apakah hidup ini disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berada dan hadir di usaha Bapak Ibu, di pekerjaan Bapak Ibu, di bisnisnya Bapak Ibu, ketika Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu, seperti di rumah Obed-Edom, bukan hanya suami, istri, anak, menantu, cucu, tapi semua diberkati Tuhan. 1 Tawarik pasal 13 ayat 14 mengatakan,
1 Tawarikh pasal 13 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyai. Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir di usahamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, apapun yang Bapak Ibu kerjakan akan diberkati Tuhan. Dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau Tuhan ada di setiap langkahmu, maka hidupmu akan menjadi tenang. Kalau Tuhan ada di setiap langkah hidupmu, maka hidupmu pun akan menjadi teladan, akan menjadi terang dan garam. Tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan ketawaran ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan tidak menentu. Di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kehancuran. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu, menyertai hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan menjadi pecundang. Tapi Bapak Ibu akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Siapa yang rindu Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu? Bolehlah megangkan tangan buat Tuhan. Yes. Jadilah itu sesuai dengan iman. Amin. Bapak Ibu, jadikan hidupmu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan inilah hidupku. Aku mau bawa seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Biarlah hidupku menjadi penyembahan bagimu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Daud, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu banyak tentang Daud ini. Daud adalah seorang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, yang hidupnya selalu intim dengan Tuhan. Daud memiliki persekutuan yang tidak putus-putusnya dengan hadirat Tuhan. Karena Daud selalu tinggal di hadirat Tuhan. Karena Daud selalu menghargai hadirat Tuhan. Karena Daud selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena Daud ini punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud ini memiliki hati yang menarik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu suka dengan hatinya Daud. Daud memiliki hati yang menyembah. Jadi Daud ini ternyata punya kualitas dan kapasitas hati yang sungguh-sungguh membuat Tuhan itu senang. Yang membuat Tuhan itu tertarik kepada hatinya Daud. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti tahu dan kenal tokoh ini, bukan? Dan ceritanya pasti tidak asing lagi buat kita. Tapi Bapak Ibu, mari kita belajar dari kehidupan Daud ini. Supaya kita pun boleh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah memuji-muji pahlawan-pahlawannya. Semua orang yang ada di dalam Alkitab memiliki kaki, memiliki tangan dan anggota tubuh yang terbentuk dari tanah liat. Dan Roh Kudus adalah seniman yang sangat realistis. Ketika ia melukis sebuah gambar mengenai kehidupan mereka, Roh Kudus tidak pernah mengabaikan, tidak pernah menyangkal atau melewatkan sisi gelap dari kehidupan mereka. Demikian juga dengan Daud. Ketika Daud berbuat dosa, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang kegagalannya dan kejahatannya dicatat agar semua generasi dapat membaca dan mendiskusikan. Bahkan membuat film dan menulis buku dan menyampaikan khotbah mengenai hal ini selama berabad-abad.
tidak ada dosa selain dosa Adam dan Hawa. Dan bahkan yang mendapat penekanan adalah dosa Daud dengan Batsheba. Ketika Daud melakukan kekejian di masa itu, ketika Daud berzina dengan Batsheba, istri Uria orang Het itu. Bapak Ibu, tidak dapat disangkal dosa ini menjadi besar karena menyangkut kedudukannya sebagai raja. Dan karena menyangkut caranya menyalahgunakan posisinya sebagai raja. Tetapi dosa ini adalah suatu perbuatan ketidaktaatan yang kemudian harus disesali dengan tangisan di dalam kehidupan selanjutnya yang penuh dengan kepahitan. Bapak Ibu, saat itu Daud berusia 50 tahun. Dan Daud sudah menduduki tahta kurang lebih 20 tahun. Daud telah membuktikan dirinya sebagai seorang anak, sebagai seorang gembala yang setia, sebagai seorang pemazmur, sebagai seorang prajurit yang gagah, berani di medan perang, dan sebagai seorang pemimpin dari rakyat. Daud tidak saja memimpin mereka dalam kebenaran, tetapi ia juga memberikan musik yang indah yang mewarnai mazmur-mazmur. Daud seorang yang pemurah. Ketika dia menepati janjinya dengan memberikan penghormatan dan anugerah kepada Mephiboset, anak dari Yonatan, cucu dari Saul. Daud mengetahui hak istimewa pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Daud mengetahui the hand of God, tangan Tuhan ada padanya. Daud mengetahui ada berkat-berkat Tuhan yang sangat melimpah di hidupnya. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan demi kemenangan ketika Daud berperang. Dan Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 8 ayat yang pertama sampai ke 14. Tetapi kita akan membaca ayat yang terakhir saja. Ayat ke-14b. Kitab 2 Samuel pasal 8 ayat 14b. Kitab 2 Samuel pasal 8 ayat 14b mengatakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, Bapak Ibu, Daud diberikan kemenangan-kemenangan ketika dia menjadi raja. Bapak Ibu, itulah masa kejayaan Daud. Karena Daud selalu berada di hadirat Tuhan. Dan Daud selalu hidup intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Daud selalu menghadirkan kehadiran Tuhan. Daud selalu menghadirkan hadirat Tuhan. Daud selalu hidup di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Daud dan memberi kemenangan-kemenangan kepada Daud. Manapun ia pergi berperang. Tetapi Bapak Ibu, ada area-area pribadi yang menjadi kelalaian dari Daud. Ketika dosa mengintip Daud, dan Daud membiarkan dosa itu menjadi liar, sehingga Daud tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dan Daud menjadi lupa akan Tuhan, karena ingin mengumbar kedagingan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dan itu merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Daud sedang mengumbar keinginan dagingnya yang iblis sedang perlihatkan kepada Daud untuk menarik Daud terjerumus ke dalam dosa. Tadi Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba.
sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, Bapak Ibu, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada kesempatan, tetapi ada niat di dalam hati pelaku. Di dalam kisah Daud ini, semua ini terjadi karena ada kesempatan dan ada niat. Dan karena Daud tidak dalam melakukan kewajibannya, Daud tidak sedang melakukan yang semestinya dilakukan oleh raja-raja. Firman Tuhan mengatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Bapak Ibu perhatikan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud tidak sedang melakukan kewajibannya seperti raja-raja lain pergi berperang. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan selanjutnya, Bapak Ibu? Daud menyuruh Yoab maju bersama-sama orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu, Daud tidak melakukan apa yang harus dilakukannya, tetapi Daud melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu, Daud tidak melakukan apa yang harus dilakukannya, tetapi Daud melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Bapak Ibu, berbuat dosa itu salah satunya disebabkan karena ada kesempatan. Dan Daud melakukan apa yang semestinya tidak dia lakukan. Daud sedang mengumbar keinginan daging, hawa nafsunya yang iblis sedang sodorkan di hadapannya. Daud sedang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ada kesempatan. Karena Daud ada di tempat yang salah. Karena Daud semestinya ada di medan perang, tetapi dia berada di Yerusalem. Lalu dikatakan ketika sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari pembaringannya, Bapak Ibu lihat, raja-raja lain sedang berperang, Daud ada di tempat tidurnya dan sedang tidur, Bapak Ibu. Dan dikatakan pada waktu petang, ketika Daud bangun dari pembaringannya, artinya ketika bangun dari tidur siangnya, lalu Daud berjalan-jalan di atas soto istana. Dan tampaklah kepadanya dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah menutupi keadaan. Tidak pernah menutupi keadaan. Ketika Alkitab mengatakan seorang perempuan yang sangat elok rupanya, maka berarti perempuan itu sangatlah menakjubkan. Ketika Alkitab mengatakan perempuan itu sangat elok rupanya, maka berarti kecantikannya tidak tertandingi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Menarik secara fisik dan lebih dari yang dapat digambarkan. Dan Alkitab jarang memasukkan kata sangat. Tetapi ayat ini menuliskan dan menceritakannya. Ini bukan berarti berlebih-lebihan. Dan itu sesungguhnya. Itulah yang sesungguhnya. Ialah Betsheba. Bapak Ibu, ketika Daud berdiri di atas soto istana, itu tanpa ada orang di sekitarnya. Betul Bapak Ibu? Dan Daud mulai kehilangan kesadarannya mengenai siapa dirinya dan apa yang akan terjadi ketika ia jatuh ke dalam dosa tersebut. Daud lupa bahwa ia adalah seorang anak Tuhan, sebagai seorang gembala yang setia, sebagai seorang pemazmur, sebagai seorang prajurit yang gagah berani di medan pertempuran.
dan sebagai seorang pemimpin dari rakyat. Daud lupa kalau dia adalah seorang pemimpin yang telah membawa umat Israel ke dalam kebenaran, yang telah memberi musik yang indah yang mewarnai mazmur-mazmur. Daud lupa kalau dia seorang yang selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup. Daud lupa akan hak istimewa pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Daud lupa kalau the hand of God, tangan Tuhan ada padanya dan selalu menyertainya. Daud pun lupa akan berkat-berkat Tuhan yang sangat melimpah di hidupnya. Daud lupa ketika Tuhan telah memberi kemenangan kepadanya ketika berperang. Daud lupa segala pelajaran dan pengalamannya yang telah dilaluinya pada masa mudanya selama bertahun-tahun. Bapak Ibu, bukankah ada banyak orang yang seperti Daud, Bapak Ibu? Ketika hidupnya biasa-biasa saja, dia rajin datang kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ikut di dalam pelayanan, taat beribadah, berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika hidupnya tidak biasa-biasa lagi dan Tuhan telah memberkatinya, dia tidak lagi melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia mulai jarang berdoa, jarang memuji Tuhan, jarang menyembah Tuhan, jarang ikut di dalam pelayanan, jarang beribadah karena kesibukannya, karena pekerjaannya yang menguras tenaga dan waktunya, sehingga dia tidak lagi memiliki waktu untuk Tuhan dan mulai melupakan Tuhan. Ya, mulai melupakan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan iblis. Itulah strategi iblis yang iblis sodorkan kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, yaitu untuk melupakan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Dan iblis sedang giat-giatnya melakukan hal ini di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Dan Daud dalam sesaat saja, dalam seketika saja, dalam sekejap saja melupakan Tuhan saat itu. Bapak Ibu, itulah siasat iblis, strategi iblis. Daud di atas soto istana melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Bapak Ibu, sedang apa-apaan Daud ini Bapak Ibu? Sedang melihat perempuan sedang mandi. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Yesus yang jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena scroll gadgetnya. Dan kemudian berhenti di satu tempat yang namanya pornografi. Hati-hati Bapak Ibu. Dan itu yang membahayakan Bapak Ibu. Dan akhirnya banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, bahkan hamba-hamba Tuhan yang notabene dipakai Tuhan secara luar biasa, yang jatuh ke dalam dosa percabulan dan perzinahan. Itulah strategi iblis yang iblis pakai saat ini, dengan menyuguhkan kemudahan-kemudahan untuk berbuat dosa dan menjauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu, Daud tidak hanya memandang satu kali, tetapi Daud membelalak selama jangka waktu yang cukup lama. Dan dalam benaknya, pikirannya hanya diisi dengan bayangan nafsunya dengan perempuan halam itu. Daud sedang mengubar keinginan dagingnya lewat hawa nafsunya terhadap perempuan itu. Dan Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Nanti Bapak Ibu kita akan lanjutkan membacanya di ayat yang ketiga
Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba, binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Bapak Ibu, sebenarnya hamba yang bijaksana itu sudah memberi peringatan secara halus pada Daud. Hamba itu berkata, dia adalah Batsheba, binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Bapak Ibu, saya percaya hamba itu sudah tahu maksud dan tujuan dari pada Daud. Tetapi peringatan itu tidak diperhatikan oleh Daud. Pada saat itu Tuhan tidak cukup nyata bagi Daud. Daud sedang melupakan Tuhan. Dan inilah strategi iblis. Ketika Tuhan tidak menjadi nyata dalam Daud, iblis tidak perlu memenuhinya dengan kebencian kepada Tuhan. Tapi cukup dengan melupakan Tuhan, lupa dengan Tuhan. Dan itu yang akan membawa Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan. Lalu Daud tanpa mempedulikan peringatan dari semua yang ada di sekitarnya, dan tanpa mempedulikan peringatan apapun dan semua konsekuensinya, Daud menyuruh orang mengambil dia. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu, kita akan lihat 2 Samuel pasal 11 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bapak Ibu, buah curian memang terasa manis. Perbuatan dosa zina itu membawa sejumlah besar kenikmatan. Tetapi itu untuk sementara waktu. Tetapi itu hanya dalam beberapa minggu saja. Dan kemudian Batsheba menyuruh orang memberitahukan Daud bahwa ia mengandung. Mari Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membacanya. Ayat yang kelima, 2 Samuel pasal 11 ayat yang kelima mengatakan, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Nah Bapak Ibu, iblis tidak pernah menyentuh tangannya ke dalam pencobaan. Iblis hanya cukup menunjukkan keindahan, kegembiraan, kesenangan, kenikmatan, dan petualangan yang merangsang terhadap hasrat curian. Iblis akan tersenyum ketika seseorang jatuh dalam dosa dan ia pun pergi meninggalkannya. Ketika konsekuensi atau akibat itu datang, Daud yang perkasa itu telah jatuh terpental ke jurang dosa dan masuk ke dalam lumpur yang kotor yang membuatnya menjadi semakin kotor dan menjadikannya terus hidup di dalam kegelapan dan dosa. Daud menutupinya dengan melakukan perbuatan dosa dan melakukan dosa lagi dan melakukan dosa lagi. Karakternya hancur dan tidak tertolong. Kedamaiannya hilang. Kerajaannya berada di dalam keadaan bahaya. Tuhan telah didukakan. Dan sekarang kesempatan besar diberikan kepada musuh untuk menghujatnya. Ketika dikatakan, Daud, aku mengandung. Bapak Ibu, di dalam kepanikannya sebetulnya Daud dapat mengambil satu atau dua jalan.
Daud menghadap Tuhan dan menyatakan dirinya sudah tercemar sepenuhnya, telah berdosa, telah bersalah, dan mengatakan kepada penasehatnya dan bangsanya bahwa ia telah berdosa. Ini yang seharusnya Daud lakukan. Atau mengambil jalan berupa tipu daya, tipu muslihat, dan kemunafikan. Dan Daud dengan caranya yang licik, dia hendak menutupi dosa zinanya dengan Bathsheba yang sudah mengandung itu. Bapak Ibu perhatikan, Daud setelah berdosa, setelah berzina dengan Bathsheba, lalu apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu? Daud menyelesaikan dosanya dengan berbuat dosa lagi. Dan Daud menyuruh pulang Uria dari medan pertempuran untuk tidur dengan istrinya, sehingga aib itu seolah-olah tertutup. Tetapi Uria pulang dan tidak tidur dengan istri. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-11 mengatakan, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang-orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istri? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Bapak Ibu, apakah Uria pulang dari medan pertempuran? Pulang Bapak Ibu. Tetapi ia tidak tidur dengan istrinya, karena hatinya tidak merasa sejahtera. Karena tabut serta orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda diam di dalam pondok, karena panglimanya Yoab sedang bertempur, dan juga teman-teman prajuritnya yang lain sedang bertempur. Masakan dia pulang untuk makan dan minum dan tidur dengan istrinya? Dan Uria tidak melakukan semuanya ini. Kemudian apa yang dilakukan Daud selanjutnya, Bapak Ibu? Kemudian Daud mencoba dan melanjutkan niat jahatnya dan kelicikannya dengan membuat Uria mabuk dengan minuman untuk melanjutkan niat busuknya demi menutupi aib zinahnya dengan Bathsheba, supaya Uria pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi hal ini pun tidak berhasil. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-13. 2 Samuel 11 ayat 13 mengatakan, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Bapak Ibu, sekali lagi Uria dijamu oleh raja dan dibuatnya Uria menjadi mabuk. Supaya apa? Supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria tidak pergi ke rumahnya. Dan rencana Daud ini pun, yakni untuk menutupi aibnya dari dosa zinanya, itu pun tidak terrealisasi. Akhirnya apa yang dilakukan Daud, Bapak Ibu? Daud melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Uria. Dan itu ditulis di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15. 2 Samuel pasal 11 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan mengatakan, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Bapak Ibu, sebenarnya
Yoab sudah tahu apa yang telah terjadi di istana. Dengan segala tindakan Daud ini. Dan akhirnya Yoab pun melaksanakan perintah dari Daud ini. Dan kemudian dikatakan Uria orang Het itu mati. Wow, betapa liciknya Daud ini, bukan? Daud merencanakan sebuah pembunuhan yang bersih, yang tidak melibatkan tangannya sendiri. Dan ini adalah pembunuhan berencana, Bapak Ibu. Dan direncanakan sedemikian rupa dengan jeli, dengan licik, dan akhirnya berhasil. Uria akhirnya mati. Apakah Daud yang membunuhnya? Tidak. Uria mati di medan pertempuran sebagai pahlawan. Tapi siapa yang merencanakan supaya Uria mati di medan pertempuran, Bapak Ibu? Daud yang berencanakan. Bapak Ibu, Daud menyelesaikan dosanya dengan cara menipu. Daud menyelesaikan masalahnya dengan cara yang licik, dengan membunuh Uria. Daud menyelesaikan dosanya dengan melakukan dosa yang lain. Itu yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu. Dan tidak ada orang yang akan menyalahkan Daud karena Uria mati sebagai pahlawan. Karena ia mati di dalam peperangan. Bapak Ibu, sepertinya persoalannya selesai. Dan akhirnya Daud menikahi Batseba. Seolah-olah rapi dalam melakukan kejahatannya. Dan aib jinahnya tertutupi. Tapi dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-27, bagian terakhir. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus Nathan datang kepada Daud dan menegur. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ke-14. Sebagai ayat-ayat yang terakhir. Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 14. Ya. Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 14 mengatakan, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri lah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunan sampai selamanya, karena engkau telah menghina dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istri. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Nah Bapak Ibu, itulah pelajaran dan pengalaman yang Daud lakukan di dalam hidupnya. Akhirnya Daud mengakui segala perbuatannya yang jahat dan semua kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya, dan bertobat atas semua kejadian itu. Dan saya yakin Daud sangat menyesal sekali. Daud memiliki perasaan penyesalan yang sangat dalam. Tetapi ada satu hal yang dapat kita lihat di sini. Itu adalah seorang yang cepat bertobat setelah melakukan kesalahannya, dan tidak pernah menyanggah atau mengelak terhadap teguran yang disampaikan kepada diri.
Seorang yang berkenan kepada Tuhan adalah seorang yang dengan cepat kembali ke tracknya Tuhan. Ketika menyadari hidupnya sudah keluar dari tracknya Tuhan. Dan Daud adalah seorang yang memiliki hati yang selalu terbuka untuk ditegur dan mudah untuk berubah. Tetapi itu bukan berarti Allah membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Karena segala sesuatu ada konsekuensi. Ada akibatnya. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituai. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Galatia 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan kehidupan Daud selanjutnya, di masa tuanya Daud mengalami banyak masalah dan kepahitan akibat dari segala perbuatannya ini. Dan biarlah ini menjadi teladan buat kita, supaya kita boleh hidup berkenan di hati Tuhan dan boleh hidup di dalam kasih dan anugerah. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang satu hal lagi yang penting ketika Daud jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, dosa Daud ini nggak main-main. Daud sudah menjadi seorang raja dan ini nggak main-main Bapak Ibu. Daud sengaja membunuh dengan niat busuknya. Daud berzina dalam perencanaan. Nah Bapak Ibu, apa yang membedakan Daud dengan kita? Apa yang membedakan Daud dengan Bapak Ibu saudara saya? Ketika kita bersalah di hadapan Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita jatuh di dalam dosa, kita datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, ampuni saya. Ampuni dosa dan kesalahan saya, Tuhan. Engkau Tuhan Maha Pemurah. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, yang selalu mengulurkan tangannya kepada setiap kami yang mengakui kesalahan kami. Tuhan, jangan hukum saya. Jangan sampai ini menjadi kutuk bagi anak-anak kami. Bapak Ibu, doa yang seperti itu bagus. Karena kita menyadari kesalahan dan dosa kita. Dari dosa kita yang telah kita perbuat. Tapi Bapak Ibu, di balik kata ampun, seringkali kita takut kalau Tuhan menghukum kita atas segala kesalahan yang telah kita perbuat, bukan? Kita begitu takut, Bapak Ibu. Semua yang Bapak Ibu katakan itu baik, tetapi itu membuktikan bahwa kita belum benar-benar mengenal akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan belum jauh, Bapak Ibu. Beda dengan Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur Daud dan memberitahukan konsekuensinya dari pelanggarannya, dari kesalahannya, dari dosa-dosanya. Bapak Ibu perhatikan, di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 10 yang sudah kita baca tadi, dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kamu ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkirkan dari keturunan sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Bapak Ibu perhatikan, inilah konsekuensi yang Daud harus terima atas perbuatan dosanya terhadap Tuhan. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya.
karena engkau telah menghina aku. Dan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat selanjutnya di rumah. Tetapi Bapak Ibu lihat, Daud berdosa terhadap Tuhan, menghina Tuhan, dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan Daud berdoa seperti ini Bapak Ibu. Mari kita akan membacanya di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, Daud berdoa, Tuhan jangan tinggalkan aku, jangan buang aku dari hadapan, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Apa bedanya dengan kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saudara dan saya ketika berdoa, Tuhan ampuni Tuhan. Jangan hukum saya Tuhan. Jangan hukum saya Tuhan. Ada satu ketakutan. Apalagi kalau dibilang kamu akan mengalami kesulitan. Bisnismu akan hancur. Keluargamu akan hancur. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pasti takut bukan? Dan kita langsung tersungguh. Jangan hukum aku Tuhan. Jangan buat seperti itu Tuhan. Pulihkan hidup. Dan semuanya tuh. Doa kita seperti itu bukan? Tapi lihat Daud nggak takut hukuman Tuhan. Daud nggak takut dihukum Tuhan. Dan Daud bilang, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku dari hadapan. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, Daud tidak takut hukuman Tuhan. Daud hanya takut kalau Tuhan tinggalkan dia. Daud hanya takut kalau Tuhan membuang dia. Daud hanya takut kalau Tuhan mengambil rohnya dari dia. Kalau Tuhan tidak bersamanya. Kalau Tuhan tidak berserta dengan dia. Kalau dia tidak disertai Tuhan. Wow, luar biasa Bapak. Daud tahu apa esensi dari hidup itu, yaitu disertai Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang, berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup Bapak Ibu adalah disertai Tuhan. Katakan amin. Berkat terbesar dalam hidup Bapak Ibu adalah Tuhan ada bersamamu. Nah Bapak Ibu, semua ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang keintiman. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya Tuhan selalu bersama dengan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan, ketika Bapak Ibu intim dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, yaitu ketika Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan bersemayam di atas puji-pujian Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mengalami dan mendapatkan banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak. Bapak Ibu akan mengalami dan mendapatkan banyak blessing. Bapak Ibu, ada banyak blessing yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Itulah yang penting di dalam hidup ini. Hidup yang disertai Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, bangun keintiman itu. Bangun kerinduan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah yang penting di dalam hidup ini. Adalah Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan, inilah hidup. Biarlah rohmu diam di dalam hidup dan menyertai aku selalu. Dan biarlah hidupku ini menjadi penyembahan bagi Tuhan. Hidupku adalah penyembahan bagimu. Dan langkahku menjadi tarian di hadapan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di akhir dari renungan malam hari ini, saya mau menaikkan sebuah pujian, rohmu yang hidup, penuhiku. Satu pujian yang sangat indah.
yang akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Rohmu yang hidup, penuhiku. Rohmu yang hidup,
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun itu Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, silakan. Amin. Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.